Yesus Kristus. Mari sama-sama kita tentukan kepala kita, satukan hati kita satu di dalam doa. Siang hari ini kami bersyukur berkumpul Tuhan kembali di rumah-Mu Tuhan. Bersama-sama kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Lewat pujian, lewat penyembahan yang kami naikkan dari tempat ini, biarlah boleh menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur untuk setiap hari yang Tuhan jadikan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami boleh bernafas sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Makasih yang hari ini berkati semua jemaat-Mu Tuhan yang hadir datang berkumpul di tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square, maupun setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah via live streaming dimanapun mereka berada. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Biar siang hari ini Roh Kudus, Kau kami undang hadir di tengah-tengah kami. Jamah kami, lawat kami, pulihkan kami, ubahkan setiap kami, sembuhkan setiap kami. Kami berdoa biar siang hari ini jadi siang penuh berkat. Siang hari ini jadi siang penuh mujizat. Siang hari ini siang perjumpaan setiap kami secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami. Siang hari ini kami perlu firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat Tuhan yang hadir. Agar setiap kabar baik, kebenaran, firman yang sampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh mengajar, menegur, mendidik, dan boleh memberkati setiap jemaat-Mu. Kuasai hati pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu Tuhan. Agar setiap firman ditabur boleh mengerjakan segala yang baik dalam hidup kami. Dan menuntun kami akan selalu ada di jalan yang benar untuk melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Sembunyikan hamba di balik kaki salib-Mu. Segala pujian, hormat, serta syukur hanya bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Setiap kita, jemaat Tuhan siap diberkati melalui firman Tuhan. Sama-sama kita semua boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, Bekasi Town Square, dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini via live streaming. Saya berucap syukur di kesempatan siang hari ini bisa kembali melayani saudara di tempat ini. Maka dari mimbar yang kudus ini izinkan saya sampaikan salam bagi saudara semua yang hadir di tempat ini dan juga yang menyaksikan via live streaming. Shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabarnya saudara semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Senang kembali jumpa dengan Bapak Ibu. Saya doa semua yang hadir dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, sukacita selalu. Saya boleh tangan-tangan yang bersukacita, sekali lagi boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Doa saya siang hari ini saudara berkumpul di tempat ini. Siang hari ini saudara menyaksikan ibadah melalui live streaming. Doa saya siang hari ini jadi siang penuh berkat bagi kita. Amin. Siang hari ini siang penuh mujizat bagi saudara semuanya. Siang hari ini apa yang menjadi doa-doa saudara, saya percaya Tuhan kita Tuhan yang sanggup untuk menjawab doa kita. Maka siang hari ini saudara yang datang mencari Tuhan Yesus, maka doa saya pulang dari tempat ini, selesai ibadah ini, saudara mengalami lawatan dari Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, di hari yang ke-50 atau disebut dengan hari Pentakosta, hari yang ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Dan setiap murid-muridnya, setiap orang-orang yang percaya, mereka semua terima kepenuhan Roh Kudus. Dan pada saat mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Mereka bisa melakukan mujizat demi mujizat, tanda-tanda yang heran menyertai setiap murid-muridnya. Nah, hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, dan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Maka saya percaya, kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan setiap kita, biarlah saudara dan saya beri hidupmu untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Selama saudara dan saya hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus akan selalu tuntun saudara ada di jalan yang benar untuk selalu mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Maka hari ini saya mau ajak saudara sama-sama kita renungkan satu kebenaran firman Tuhan. Boleh tampilkan di layar. Ini tema khotbah saya di kesempatan siang hari ini. Temanya adalah Living by the Holy Spirit. Itu dia. Hidup oleh Roh Kudus. Biarlah hidup saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Selama kita dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya tanda-tanda, mujizat demi mujizat akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Maka sekali lagi, hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan, dia ada dalam hidup saudara dan saya. Biarlah saudara dan saya memberikan hidup kita dipimpin, dituntun
oleh Roh Kudus. Kita mulai, yuk sama-sama kita buka di dalam kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Kita lihat di sana. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Saudara yang bawa Alkitab, saudara boleh buka. Kalau saudara bisa lihat di layar juga sudah ada. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Kalau sudah, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekali lagi media, ayat yang ke-16. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Maksudku ialah, ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, dan sekarang Roh Kudus ada dalam kehidupan setiap kita. Tetapi banyak orang Kristen hari-hari ini tidak hidup dipimpin, dituntun oleh roh. Mereka lebih memilih hidup menurut keinginan daging mereka. Saudara, ini dua hal yang berbeda. Saudara hidup dipimpin oleh roh, maka Alkitab bilang saudara akan bertentangan dengan dunia ini. Tapi kalau saudara hidup menurut keinginan daging, maka saudara akan bertentangan dengan kerajaan sorga. Jadi ini pilihannya ada di tangan saudara. Dan dua ini sangat-sangat berbeda. Hidup menurut roh atau keinginan daging. Karena kalau saudara hidup menurut roh, dipimpin oleh roh, maka di dalam kehidupan setiap kita akan menghasilkan buah-buah roh. Saya percaya saudara semua tahu buah-buah roh di dalam kitab Galatia. Oke, kasih, sukacita, kelemah lembutan, betul? Damai, sejahtera, kemurahan, itu semua buah-buah roh. Itu semua dihasilkan waktu saudara dan saya hidup kita dipimpin oleh roh. Tetapi kalau saudara memilih hidup menurut keinginan daging, maka yang dihasilkan adalah buah-buah kedagingan. Iri dengki, amarah, emosi. Maka saudara akan hidup sesuai dengan kedagingan saudara. Jadi betapa pentingnya dalam hidup ini. Roh Kudus yang sudah dicurahkan, saudara hidup dipimpin oleh roh. Setiap hari kita harus berdoa sama Tuhan, minta supaya Roh Kudus pimpin hidup saudara. Karena kalau saudara hidup dipimpin oleh roh, jalan yang saudara akan lewati, lalui, sudah pasti jalan yang benar. Sama-sama bilang dengan saya harus ada di jalan yang benar. Amin. Bapak Ibu, ini penting. Benteng kerohanian saudara dan saya sebagai orang percaya adalah pada saat Roh Kudus ada dalam hidupmu, memimpin hidupmu. Itu benteng kerohanian saudara. Tetapi kalau saudara mulai hidup tidak sesuai dengan apa yang Roh Kudus tuntun dan pimpin, maka saya akan bilang kerohanian saudara akan mudah diserang dan akan mudah dihancurkan oleh si jahat. Tetapi selama saudara dan saya hidup dipimpin oleh roh, itu akan jadi benteng yang kokoh, sehingga saudara tidak akan dikalahkan oleh setiap tipu daya muslihat iblis. Amin. Saudara, saya akan ajak saudara lihat di perjanjian lama, ada seorang tokoh yang terkenal, seorang raja yang bernama Daud. Oke, dia pada saat dipilih dan diurapi dengan minyak oleh seorang nabi yang bernama Samuel, Alkitab katakan sejak hari itu roh Tuhan berkuasa atasnya. Oke, kita lihat di sana. Yuk, dalam kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Perhatikan di sana. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Yuk, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu, dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara perhatikan di sini. Kehidupan seorang yang bernama Daud yang sangat terkenal di perjanjian lama, seorang raja yang sangat terkenal di perjanjian lama, ternyata hidupnya mulai terdengar, namanya mulai terdengar pada saat dia diurapi dengan minyak dan roh Tuhan berkuasa. Dan apa yang terjadi setelah ayat ini? Kalau saudara baca dalam kitab 1 Samuel, maka setelah kejadian ini, di situ mulailah nama Daud makin terkenal, makin terdengar.
Setelah ini saudara pasti tahu dia berperang melawan seorang pemimpin dari orang-orang Filistin yang sangat ditakuti oleh orang-orang Israel, termasuk rajanya Israel yang bernama Saul. Di situ Daud bisa mengalahkan Goliat. Siapa Daud? Seorang anak muda. Siapa Daud? Seorang yang tidak pengalaman dalam berperang. Tetapi Daud bisa mengalahkan seorang Goliat yang sangat ditakuti. Yang jadi pertanyaan, kehebatan Daud, kekuatan Daud datang dari mana? Dan setelah kita baca ayat ini, maka kita tahu bahwa kehebatannya yang dialami oleh Daud, yang dimiliki oleh Daud tidak datang dari dirinya sendiri. Tetapi roh Tuhan yang ada dalam Daud yang berkuasa, itulah yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat. Betul? Jadi karena ada roh Tuhan dalam Daud. Roh Tuhan dalam Daud itu yang membuat Daud pada akhirnya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Mengalahkan Goliat. Bahkan menjadi raja yang sangat terkenal di perjanjian lama. Tetapi saudara perhatikan. Kalau roh Tuhan keluar dari diri seseorang, maka orang tersebut tidak ada lagi benteng. Tidak ada lagi yang melindungi, memagari. Sehingga roh jahat akan mudah menghancurkan hidup orang tersebut. Siapa contohnya Pak Pendeta? Contohnya, oke. Di ayat yang ke-14, setelah ayat yang tadi, dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-14, saya akan ajak saudara lihat dalam Alkitab versi firman Allah yang hidup. 1 Samuel 16 ayat 14. Satu ayat setelah yang tadi kita baca tentang Daud. Tapi kita buka dalam kitab Alkitab versi firman Allah yang hidup. Supaya saudara bisa lihat lebih jelas di sana kalimatnya. Oke? Yuk, 1 Samuel 16 ayat 14. Kita lihat perbedaannya di sana. Sama-sama dengan saya. 3, 2, 1. Roh Tuhan telah meninggalkan Saul dan Tuhan membiarkan roh jahat mengganggu Saul sehingga apa? Jiwanya tertekan dan ia selalu. Saudara perhatikan, di ayat sebelumnya roh Tuhan berkuasa atas Daud. Setelah itu Daud mulai terkenal namanya, mengalahkan Goliat. Tetapi ayat setelah itu di situ diceritakan seorang raja Israel yang dulunya terkenal, diagung-agungkan. Tetapi pada saat roh Tuhan meninggalkan Saul, apa yang terjadi? Alkitab bilang, roh jahat mulai masuk. Dan apa yang terjadi kepada Saul? Alkitab bilang dia mulai tertekan dan mulai hidup di dalam ketakutan. Maka ini penting, saudara harus mengerti. Kalau saudara memberikan hidupmu dipimpin oleh roh, maka bukan ketakutan, kekhawatiran yang akan menguasai hidupmu, tetapi kekuatan, damai, dan sukacita. Amin. Tapi kalau saudara hidupmu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saudara hidup menurut kedagingan, maka orang hidup menurut kedagingan serupa dengan dunia, sudah pasti hidupnya ketakutan, kekhawatiran. Jadi betapa penting saudara memilih untuk selalu hidup dipimpin oleh Roh. Maka hari ini, di momen hari pencurahan Roh Kudus, saya berdoa, Roh Kudus yang sudah dicurahkan ke atas saudara, ke dalam kehidupan setiap kita, biarlah kita semua selalu minta supaya Roh Kudus yang tuntun kehidupan kita setiap hari. Selama saudara dan saya hidup dipimpin oleh Roh, Roh Kudus berkuasa dalam hidupmu, maka saya percaya pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, tanda-tanda yang heran, mujizat demi mujizat bisa dikerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka hari ini sama-sama saya akan ajak saudara, kita akan belajar. Kalau saudara hidupmu dipimpin oleh Roh, maka apa yang akan saudara dan saya alami di dalam kehidupan ini? Yuk kita lihat di sana. Kalau saudara dan saya dipimpin oleh Roh, maka akan menghasilkan yang pertama, kehidupan saudara dan saya akan selalu fokus tertuju kepada Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, fokus kepada Tuhan. Amin. Kita lihat ayatnya. Yuk, di dalam kitab Roma 8 ayat 5 sampai 7. Roma 8 ayat 5 sampai 7. Ya, sudah, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh apa? Memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayatnya yang ke-6. Karena keinginan daging adalah apa? Maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayatnya yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Oke saudara, ini yang pertama. Jemaat Tiberias Bekasi Town Square dan juga saudara yang menyaksikan via live streaming. Kenapa saudara saya harus dipimpin oleh Roh?
harus hidup oleh roh. Karena kita bilang, apabila saudara hidup dipimpin oleh roh, saudara akan selalu memikirkan semua hal-hal yang berasal dari Roh Kudus. Tapi kalau saudara tidak hidup dipimpin oleh roh, saudara akan hidup menurut keinginan daging, dan saudara akan fokus memikirkan hal-hal kedagingan. Kita lihat tadi bagaimana Saul, roh Tuhan meninggalkan dan roh jahat mulai menguasai. Maka apa yang terjadi setelah itu? Saudara perhatikan di dalam kitab 1 Samuel 16 tadi. Setelah roh Tuhan meninggalkan Saul, di situ Saul sekalipun jabatannya raja, tapi dia tidak lagi fokus kepada pekerjaan-pekerjaan sebagai raja. Tetapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia mulai iri hati, dia mulai dengki, dia nggak suka kalau Daud lebih diagungkan sama orang-orang Israel. Bahkan yang dia fokuskan, yang dia pikirin adalah gimana caranya untuk ngebunuh Daud. Karena dia iri. Dia selalu fokus kepada hal-hal yang berasal dari kedagingan. Tapi bagaimana dengan Daud? Daud, roh Tuhan berkuasa atas hidupnya. Dia tidak fokus kepada hal-hal yang negatif, kedagingan. No, dia fokus kepada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau saudara baca dalam Alkitab, pada saat Daud dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh, ada satu waktu pada saat Saul ada di dalam satu gua, dan ternyata di situ Daud juga ada sedang bersembunyi di dalam gua tersebut. Ada kesempatan yang terbuka lebar untuk Daud bisa membunuh Saul. Tapi di situ Daud tidak lakukan. Yang Daud lakukan hanya memotong jubahnya saja. Perhatikan. Daud tidak fokus kepada hal-hal kedagingan. Dia memberikan pengampunan. Tetapi berbeda dengan Saul. Saul bukan roh Tuhan dalamnya, tapi roh jahat, Alkitab bilang. Dia fokusnya hanya gimana caranya membunuh Daud. Dia iri, dia kesel karena semua rakyat Israel sekarang lebih mengagungkan Daud. Perbedaan yang sangat-sangat luar biasa berbeda. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, Alkitab berkata bahwa Roh Kudus adalah penghibur yang akan memimpin dan selalu mengingatkan saudara kepada apa yang dulu Yesus selalu katakan. Artinya kalau saudara hidupmu dipimpin oleh roh, saudara tidak akan fokus sama hal-hal dunia. Saudara akan fokus sama hal-hal kerajaan sorga. Karena Roh Kudus akan selalu ingatkan. Pada saat saudara diperhadapkan kepada satu masalah, saudara tidak fokus kepada hal-hal dunia, tapi saudara akan selalu fokus sama hal-hal kerajaan sorga. Pada saat saudara dibutuhkan untuk memutuskan satu masalah, memilih satu jalan, saudara tidak fokus kepada hal-hal dunia. Saudara akan selalu diingatkan oleh Roh Kudus untuk selalu fokusnya kepada kerajaan sorga. Ini penting, saudara. Ada begitu banyak orang salah melangkah dalam hidup ini. Ada begitu banyak orang salah memutuskan karena mereka selalu fokusnya kepada apa yang berasal dari dunia. Ingin cepat kaya, ingin cepat sukses. Nggak apa-apa deh shortcut, nggak apa-apa deh instan. Yang penting cepat berhasil. Nggak apa-apa deh nipu kiri, nipu kanan. Yang penting usaha maju. Nggak apa-apa deh fitnah orang, fitnah sahabat kita, fitnah teman baik kita. Yang penting saya naik, orang jatuh. Nggak apa-apa. Mereka fokusnya kepada apa yang berasal dari dunia. Sehingga mereka menghalalkan segala cara. Perbuatan-perbuatan kedagingan, buah-buah kedagingan yang mereka akhirnya pilih. Itulah orang-orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh roh. Alkitab bilang, orang yang fokusnya memikirkan hal-hal kedagingan, maka apa yang dilakukan akan berujung kepada maut. Sekali lagi minta tolong media, boleh dibuka. Roma 5 tadi, ayatnya yang ke-6. Perhatikan, yang tadi. Roma 5 tadi, ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai. Jadi saudara, kalau fokusmu kepada kerajaan sorga, maka saudara selama hidup, engkau akan selalu hidup dalam damai sejahtera. Sekalipun ada masalah, saudara tenang. Sekalipun ada pergumulan, saudara damai. Tetapi kalau saudara hidup dipimpin oleh kedagingan, maka saudara akan selalu fokusnya sama hal-hal yang berasal dari dunia. Gimana caranya supaya saya bisa sukses? Gimana caranya biar saya bisa cepat berhasil? Gak apa-apa deh tipu orang, gak apa-apa deh jahati orang, gak apa-apa deh jatuhin orang. Saya mau sampaikan kepada saudara, itu tidak akan pernah membuat engkau hidup dalam damai.
Tapi justru engkau akan selalu khawatir, ada aja kurangnya. Ada aja. Sekalipun saudara punya pekerjaan, ada aja masalahnya. Sekalipun saudara punya usaha, ada aja gak puasnya. Gak bisa menikmati hidup, Pak. Ini penting, saya mau bilang sama saudara, Bapak Ibu, hidup cuma satu kali. Kalau saudara sadar hidup cuma satu kali, saudara berhak untuk bahagia dan menikmati hidup. Katakan amin. Amin. Kalau saudara tidak bisa hidup bahagia, kalau saudara tidak bisa menikmati hidup, maka saya mau sampaikan, berapapun yang engkau punya hari ini, berapapun yang engkau dapat hari ini, saudara tidak akan pernah puas. Saudara, saya mau bilang, kepuasan hidup itu bukan ditentukan seberapa banyak yang engkau punya. Yang namanya menikmati hidup itu tidak ditentukan seberapa banyak yang hari ini saudara miliki. Karena kalau saudara punya banyak, punya lebih, tapi kalau engkau tidak bisa menikmati hidup, engkau akan selalu merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang. Sudah punya pekerjaan, aduh Pak, kurang Pak. Sudah punya usaha, aduh Pak, kurang. Akhirnya karena saudara selalu merasa kurang, akhirnya saudara akan selalu fokus gimana caranya supaya saudara bisa selalu naik, selalu naik. Akhirnya banyak orang salah mengambil jalan. Salah mengambil keputusan, salah mengambil tindakan. Akhirnya menghalalkan segala cara. Gak apa-apa jatuhin orang, gak apa-apa dia tipu orang. Saya mau bilang sama saudara, ini penting. Biarlah saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Selama engkau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan selalu ada di jalan yang benar. Amin. Selama engkau ada di jalan yang benar, maka saya percaya ujungnya pasti akan membawa kedamaian dan sukacita. Betul? Bukankah itu dikatakan dalam kitab Mazmur 23 ayat yang ketiga? Tuhan adalah gembalaku, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Roh Kudus akan selalu tuntun saudara di jalan yang benar. Amin. Saudara, selama engkau berjalan di jalan yang benar, maka saya percaya Tuhan sebagai gembala akan selalu sediakan apa yang saudara saya perlukan. Selama engkau ada di jalan yang benar, memang mungkin prosesnya tidak instan, memang butuh proses, tapi selama engkau ada di jalan yang benar, engkau akan selalu berjalan dalam damai, dalam sukacita, karena engkau percaya selalu ada Tuhan di dalam setiap musim kehidupanmu. Amin. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, kenapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh? Yang pertama, supaya kita selalu pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di dunia. Fokus kita selalu tertuju kepada kerajaan sorga. Selama kita fokus kepada kerajaan sorga, selalu ada damai, selalu ada sukacita. Sehingga dimanapun hari ini saudara berada, apapun yang hari saudara alami, saudara akan selalu bisa melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya yang selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, kita lihat di sana. Apa yang akan saudara alami kalau saudara hidupmu dipimpin oleh Roh? Yang kedua, saya catat di sana, pengharapanmu akan berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, pengharapan berlimpah-limpah. Amin. Perhatikan ayatnya. Yuk, slide selanjutnya. Di dalam kitab Roma 15 ayat yang ke-13. Sama-sama dengan saya, Roma 15 ayat yang ke-13. Yuk kita baca. 3, 2, 1. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Yang kedua, saudara, kalau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara tidak akan pernah kehabisan untuk selalu berharap sama Tuhan. Hari ini ada masalah, minggu depan ada masalah yang baru, bulan depan tambah masalah. Padahal yang satu belum selesai tapi tambah lagi. Tapi selama saudara hidup dipimpin oleh Roh, pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan pernah habis. Engkau akan selalu menaruh pengharapan sama Tuhan. Penyakit ini belum sembuh, datang penyakit yang baru, bahkan penyakit yang baru lebih parah. Saudara tidak akan pernah menjadi kecewa, tidak akan pernah menjadi pupus harapan. Tapi engkau akan selalu mengangkat tangan, akan selalu menaruh pengharapan. Karena engkau percaya Tuhanmu tidak akan pernah lalai untuk tepati janjinya. Amin. Engkau akan selalu punya pengharapan sama Tuhan. Bapak Ibu, ini penting. Mujizat, pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidupmu selama pengharapanmu, imanmu sama Tuhan tetap terjaga. Tapi kalau saudara kehilangan pengharapan, saudara mulai kehilangan kepercayaan, saudara mulai kecewa dan mulai tinggalkan Tuhan, maka saya mau sampaikan, masalah yang kecil pun saudara akan sulit untuk mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena engkau sudah mulai meninggalkan Tuhan dan hilang kepercayaanmu sama Tuhan, hilang pengharapanmu.
Jadi betapa penting saudara punya kekuatan untuk terus menaruh pengharapan sama Tuhan. Betul? Betapa pentingnya saudara selalu datang berseru kepada Tuhan. Sekalipun hari ini makin berat, sekalipun hari ini masalahmu makin tambah banyak. Betapa pentingnya untuk saudara selalu angkat tangan, berharap, manggil nama Tuhan. Memanggil nama Dia, Bapa, Aba, tolong aku. Betapa pentingnya itu untuk selalu saudara lakukan. Perhatikan ayat ini. Yuk kita lihat Efesus. Slide selanjutnya. Oke, Roma 8 ayat 14 sampai 15. Oke, sama-sama kita baca. Roma 8 ayat 14 sampai 15. 3, 2, 1. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan sekali lagi kalimat ini. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi pengharapan saudara tidak akan pernah habis, Pak. Pengharapanmu akan terus kepada Tuhan. Di saat engkau ketemu masalah, engkau akan memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Setiap engkau mengalami pergumulan, saudara akan selalu mengarahkan mata hati pandanganmu sama Tuhan. Engkau akan selalu menaruh pengharapan sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Dan inilah yang membuat saudara akan bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena sampai selamanya engkau tidak akan pernah kehilangan pengharapan sama Tuhan. Pengharapanmu selalu kokoh sama Tuhan. Kita bisa belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab. Seorang yang terkenal dalam menanti jawaban, berharap sama Tuhan, yaitu Abraham. Penantiannya selama 25 tahun untuk menanti janji Tuhan. Sekalipun bertahun-tahun dia harus menunggu, tetapi pengharapannya tidak pernah menjadi pupus. Dia tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan yang berjanji adalah setia. Sekalipun keadaannya sudah makin bertambah tua, bahkan Alkitab bilang sekalipun tidak ada dasar untuk terus menaruh pengharapan kepada Allah, tetapi Abraham memilih untuk tetap berharap. Kita lihat ayatnya, yuk slide selanjutnya yuk. Dalam kitab Roma 4 ayat yang ke-18. Roma 4 ayat 18. Mari sama-sama dengan saya Bapak Ibu kita baca. 3, 2, 1. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham apa? Berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunan. Jadi sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap menaruh pengharapan sama Tuhan. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat Gereja Tiberias Bekasi Town Square, dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan via live streaming. Biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh. Maka selama engkau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau akan punya pengharapan yang berlimpah-limpah, pengharapan yang besar sama Tuhan. Bapak Ibu, ini penting. Kekuatanmu untuk terus berharap sama Tuhan itu akan menentukan pertolongan Tuhan terjadi atau tidak. Kalau hari ini saudara mengalami masalah, saudara berdoa, setiap orang Kristen bisa lakukan itu. Kalau minggu depan masalahmu belum selesai, saudara tetap berdoa sama Tuhan, banyak orang Kristen bisa lakukan itu. Tapi perhatikan, pada saat sudah berbulan-bulan bahkan sudah bertahun-tahun masalahmu tidak kunjung selesai, doamu belum ada jawaban, bahkan muncul masalah yang baru, bahkan keadaanmu makin hari makin menurun. Pentingnya untuk saudara terus menaruh pengharapan sama Tuhan. Karena saya boleh bilang, tidak semua orang Kristen bisa tetap untuk menaruh pengharapan sama Tuhan di saat penantian mereka menunggu jawaban doa itu sudah berlangsung sangat lama. Bahkan masalah yang mereka hadapi sudah mulai bertambah-tambah. Saya akan bilang sama saudara, tidak semua orang Kristen bisa tetap menaruh pengharapan sama Tuhan. Karena ada begitu banyak orang Kristen kelelahan dalam berharap, udah gak sabar lagi. Mereka berpikir kayaknya sudah tidak mungkin lagi ada jawaban doa. Makanya banyak orang Kristen akhirnya menyerah
dan kecewa. Kalau saudara menyerah, maka iblis akan senang. Karena iblis punya celah untuk iblis masuk ganggu hidupmu. Tapi pada saat engkau punya kekuatan untuk terus engkau menaruh pengharapan kepada Tuhan, di situ iblis tidak punya celah untuk menyerang hidupmu. Kenapa? Karena selama engkau punya kekuatan untuk terus berharap sama Tuhan, artinya saudara akan selalu memandang Tuhan, akan selalu fokus sama Tuhan, sehingga tidak ada celah untuk iblis bisa menghancurkan hidupmu. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, selama engkau dipimpin oleh Roh, pengharapanmu kepada Tuhan akan berlimpah-limpah. Dan hanya orang yang terus berharap sama Tuhan yang akan melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan, dia tidak pernah lalai tepati janjinya. Dan kuasa Tuhan akan tetap terjadi bagi orang yang terus setia berharap kepada Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kalau saudara hidupmu dipimpin oleh Roh, hidup oleh Roh, maka saudara akan punya tujuan akhir, kerajaan sorga. Tujuan akhir saudara, final destination saudara, kerajaan sorga. Oke, kita lihat di sana. Yuk, yang terakhir. Sama-sama dengan saya kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Sudah? Yuk, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Sama-sama bilang dengan saya, hidup dipimpin oleh Roh akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Amin. Saudara, Alkitab sudah bilang, orang yang hidupnya menurut keinginan daging, semua buah-buah kedagingan, maka Alkitab dengan sangat jelas bilang mereka tidak akan mendapat bagian. Di mana? Dalam kerajaan Allah. Jadi ini sudah sangat jelas. Kalau hidupmu dipimpin oleh Roh, maka tujuan akhir, final destinationmu pasti kerajaan sorga. Maka betapa pentingnya saudara, Pak, Bu, kita harus sadar, hidup kita di dunia ini sementara. Kalau umurmu panjang, 100 tahun umurmu, tapi kalau saudara mati, maka pilihannya hanya 2, sorga atau neraka. Kalau saudara hidup dipimpin oleh Roh, maka tujuan akhirnya jelas. Kalau saudara meninggal, saudara akan dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Betul? Tetapi kalau saudara hidup menurut kedagingan, Alkitab dengan sangat jelas bilang, saudara tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saya doa saudara, supaya saudara tahu tujuan hidup kita, garis akhir kita yang harus kita capai. Kita semua lagi berlari dalam hidup ini. Kita semua lagi dalam sebuah pertandingan. Setiap kita sedang berlari dalam sebuah pertandingan, dan kita harus sampai di garis akhir. Kalau saudara tidak pernah bisa sampai garis akhir, maka kerajaan sorga tidak pernah saudara bisa alami. Maka betapa pentingnya saudara berlari sampai garis akhir, yaitu keselamatan di dalam kerajaan sorga. Biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh. Selama hidup kita dipimpin oleh Roh, maka Roh Kudus akan menjamin saudara akan sampai di garis akhir. Kita lihat ayat yang terakhir di sana. Yuk, Efesus 1 ayat yang ke-14. Sama-sama dengan saya kita baca yang terakhir. Yuk, 3, 2, 1. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus adalah jaminan buat saudara. Saya berdoa saudara, biarlah mulai hari ini saudara selalu minta supaya Roh Kudus pimpin hidupmu. Bapak Ibu, kita sebagai manusia terbatas. Kita bisa saja tergoda untuk jatuh kepada segala tawaran-tawaran yang berasal dari dunia. Yang kelihatannya enak, yang kelihatannya nikmat, tapi sesungguhnya ujungnya maut yang membuat saudara akan hancur dalam hidup ini. Hati-hati,
kita ini hidup masih gampang tergoda untuk tawaran dunia. Tetapi kalau saudara minta setiap hari, Roh Kudus pimpin hidupku, maka saya percaya setiap tipu daya muslihat iblis yang kelihatannya enak, yang kelihatannya menarik, saudara tidak akan pernah tergoda. Dan saudara akan selalu ada di jalan yang benar. Pesan saya buat saudara Bapak Ibu, supaya engkau tidak terjatuh dalam setiap jebakan-jebakan yang dibangun oleh si jahat. Pesan saya, saudara tetap terjaga di jalan yang benar. Engkau tetap ada di jalan yang akan menuntunmu kepada garis akhir keselamatan. Pesan saya sekali lagi buat saudara, jangan sampai engkau kehilangan pengharapan sama Tuhan. Hari ini mungkin belum ada jawaban. Hari ini mungkin penyakitmu belum sembuh. Hari ini apa yang kau rindukan belum terjadi. Tapi pesan saya, engkau harus tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena sampai selama-lamanya Yesus, saudara dan saya naruh pengharapan kepada Yesus. Yesus adalah pribadi yang tetap bisa diandalkan. Sampai hari ini, sampai hari yang akan datang, kuasa Yesus tetap yang terlebih besar. Mujizat masih ada bagi saudara dan saya. Tetap taruh pengharapan sama Tuhan, maka saudara akan lihat Yesus tidak pernah permalukan saudara dan saya yang berharap sama Tuhan. Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.